I just had to let you know you're. Ada gak sih salah paham dengan cara ngomong orang? Padahal kata yang diucapkan tuh sama, tapi nadanya tuh kok beda ya gitu. Nah, itu dibahas dalam ilmu bahasa, khususnya dalam kajian fonologi. Halo, perkenalkan saya Muhammad Zakir Raihan, mahasiswa semester 2 program studi BBSI Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang bunyi segmental dan suprasegmental, tentang pengertian, jenis-jenis, dan contohnya. Tonton sampai akhirnya. Nah, sebelum kita bahas bunyi segmental dan suprasegmental, jadi saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa itu ilmu fonologi. Ilmu fonologi adalah ilmu yang membahas tentang bunyi. Nah, mari kita bahas topik utama kita, yaitu bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipisah atau disegmentasikan menjadi bagian kecil, yaitu fonem. Bunyi segmental juga merupakan dasar untuk pembentukan bahasa atau pembentukan kata bahasa. Bunyi segmental itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa ada hambatan pada alat ucap, yang artinya udara dari paru-paru itu mengalir keluar dengan bebas tanpa penghalang gigi, bibir, ataupun lidah, seperti bunyi A, I, U, dan O. Yang kedua adalah konsonan. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada alat ucap. Hambatan itu dikarenakan ada pertemuan antara dua bibir seperti bunyi B, P, dan masih banyak lagi, dan ada sentuhan lidah dengan langit-langit seperti bunyi T, dan ada juga penyempitan udara seperti bunyi S. Yang ketiga adalah diftom. Diftom adalah gabungan dua vokal dalam satu suku kata. Contohnya itu seperti ada A, I, A, U, O, I, dan E, I. Contoh katanya itu ada pulau, pantai, dan amoy. Dan yang keempat itu adalah cluster. Cluster adalah gabungan dua konsonan atau lebih tanpa diiringi vokal. Seperti contohnya itu ada PL, TR, KL. Contoh katanya itu ada praktik, tradisi, klasifikasi. Jadi dapat saya simpulkan, bunyi segmental adalah dasar pembentukan kata karena setiap kata tersusun dari bunyi-bunyi kecil tersebut. Nah, kita bahas bunyi yang kedua, yaitu bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan atau dipisah menjadi bagian kecil seperti fonem. Tetapi bunyi suprasegmental itu menyertai bunyi segmental sebagai ujaran atau kalimat. Bunyi suprasegmental itu bukan seperti bunyi segmental berupa huruf atau bunyi seperti A, B, tapi bunyi segmental itu cara kita atau bagaimana kita mengucapkan bunyi tersebut. Bunyi segmental itu memiliki fungsi untuk memberikan makna, terus memberikan penekanan, memberikan emosi atau ekspresi dalam berkomunikasi. Unsur-unsur suprasegmental itu meliputi tekanan, intonasi, nada, jeda, dan durasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tekanan. Tekanan adalah penekanan pada sebuah kata atau bagian tertentu pada kalimat. Tujuannya itu untuk menegaskan informasi penting pada kalimat itu. Contohnya, buku itu bagus. Itu menegaskan bahwa kualitas buku itu bagus. Yang kedua itu intonasi, naik turunnya nada dalam sebuah kalimat. Contohnya itu sudah makan dan sudah makan. Dalam dua contoh itu, dalam contoh pertama itu menunjukkan sebuah kalimat pernyataan, dan yang kedua, contoh kedua itu menunjukkan pernyataan. Jadi intonasi ini bertujuan untuk membedakan kalimat dan memudahkan pembicara untuk mendengar apa yang kita maksud. Yang ketiga itu nada, naik turunnya atau tinggi
rendahnya saat bunyi saat kita berbicara. Contohnya, kalau kita menggunakan nada tinggi itu biasa untuk ketika kita kaget, contohnya itu menggunakan kata oh, dan ketika kita kecewa biasa menggunakan nada rendah seperti oh. Dan yang keempat itu jeda itu sangat penting digunakan untuk memisahkan bagian kalimat agar jelas dan menghindari kesalahpahaman. Contohnya itu mari makan ayah dengan mari makan ayah, itu kan sangat ada perbedaan. Kalau kita mari makan ayah, jadi kita akan makan bersama ayah itu kan. Dan yang keempat itu durasi itu panjang pendeknya pada suatu bunyi. Contoh, jika kita punya salah yang mendalam, kita akan memanjangkan bunyi terakhir biasanya. Contohnya maaf. Nah, begitu tadi pembahasan tentang segmental dan suprasegmental. Sangat mudah dipahami, bukan? Jadi jika kalian berbicara dengan orang, jadi harus menggunakan intonasi, nada, dan jeda agar pembicaraan kalian atau komunikasi kalian itu berjalan dengan lancar dan orang-orang bisa paham. Oke, sekian dari saya. Jika salah dimaafkan, jika benar dibenarkan. Terima kasih.